fadilatis siwaki. Al-babu sabi'u, dan adapun bab yang ke-7, fi fadilatis siwaki, yakni fi bayani fadilatis siwak, di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang keutamaan siwak. Islam amat sangat mengutamakan tentang kebersihan, baik kebersihan secara lahiriah ataupun kebersihan secara batiniah. Jauh sebelum adanya sikat gigi ataupun pasta gigi itu untuk membersihkan mulut, dalam Islam sudah diajarkan tentang bersiwak. Nah, siwak ini salah satu di antara sekian banyak kemanfaatannya itu adalah untuk membersihkan daripada gigi-gigi kita. Dan akan mempengaruhi, karena di mulut ini banyak saraf-saraf yang akan mempengaruhi daripada kehidupan kita ini, organ tubuh kita. Nah, banyak sumbernya itu di mulut. Nah, siwak itu mempunyai keutamaan di dalam satu, di lainnya itu adalah memperkuat saraf-saraf yang ada. Gigi akan jadi kuat, bukan hanya bersih dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, dalam bab ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan gambaran tentang beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang kegunaan siwak, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwaki khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwak. Subhanallah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, raq'atani, 2 rakaat, yakni salat 2 rakaat, bisiwakin, dengan bersiwak. Ada orang melaksanakan sembahyang 2 rakaat saja, dia melaksanakan baik itu salat sunnah, apalagi dia sembahyang yang fardu. Sebelum sembahyang dia menggunakan siwak, kata Nabi, khairun min sab'ina raq'atan, itu lebih baik daripada salat 70 rakaat bi ghairi siwakin, tanpa menggunakan siwak. Jadi dari sisi keutamaan beribadah, ada nilai yang luar biasa yang Allah berikan ganjarannya kepada orang yang menggunakan siwak. Nah, ini siwak. Kalau saya punya guru muallim Syafi'i Azami, ngajarinya megangnya tuh 3 di atas, ini di bawah 2. Pegangan siwaknya. Nah, kemudian dia gunakan dari atas ke bawah, bawah ke atas, begitu seterusnya. Orang yang sembahyang menggunakan siwak, sebelum dia melaksanakan menggunakan siwak, dia belum sembahyang, sebelum takbiratul ihram, kemudian dia menggunakan siwak, kata Nabi SAW, itu khairun min sab'ina raq'atan, lebih baik daripada 70 rakaat sembahyangnya bi ghairi siwakin, tanpa menggunakan siwak. Ada nilai plusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari nilai kelebihan ya dalam ibadah kita. Apalagi kita gunakannya itu dengan sholat yang fardu, apalagi digunakannya itu dengan berjamaah. Jadi banyak nilai-nilai keutamaan yang bisa kita dapatkan dari satu ibadah. Banyak sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat saja misalnya, kita mau mengerjakan sholat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengerjakan dan mendirikan sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Itu perintahnya. Artinya tidak difokuskan dan tidak diwajibkan dengan berjamaah. Yang penting dia mendirikan sholat. Ya, targetnya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Sebab beda mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat. Kalau orang mengerjakan sholat, ya udah sekedar mengerjakan sholat, sekedar menggugurkan kewajiban, selesai. Yang penting dia udah sembahyang, yang penting sudah subuh, yang penting sudah maghrib dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang mendirikan sholat. Kalau orang yang mendirikan sholat, ada jaminan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji maupun perbuatan munkar. Masya Allah. Tapi dalam realita kehidupan, kita lihat juga Pak, ternyata ada juga orang yang sembahyangnya rajin, tapi maksiatnya jalan. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ya, sembahyangnya si rajin, nggak pernah tinggal, bahkan berjamaah, tapi ternyata maksiatnya jalan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sekarang tinggal kita tanya, sholat yang bagaimana yang bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar? Kalau hanya sekedar mengerjakan sholat, tidak akan bisa mencapai target itu. Tapi maka perintahnya adalah mendirikan sholat. Jadi kalau dia sudah bisa mendirikan sholat, insya Allah dia tidak akan melakukan maksiat, baik itu maksiat zahir ataupun maksiat batin. Insya Allah, karena udah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mungkin dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji ataupun perbuatan yang munkar kalau dia mendirikan salat. Gimana itu dia bisa mendirikan salat? Ulama memberikan kalau misalnya orang itu mau mendirikan salat, ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Dia akan bisa mendirikan sholat. Yang pertama, persiapan qabla sholat. Sebelum sholat dia persiapkan dulu. Kalau pengen mendirikan sholat, qabla sholat, indah sholat, wa ba'da sholat. Persiapin sebelum sholatnya. Jadi sebelum sholat dia persiapkan dirinya dia secara lahiriah mau batiniah. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, pakaian-pakaiannya, misalnya dia bersihkan, ada najisnya atau tidak, dia berhadas atau tidak, diperhatikan. Atau mungkin ada bagian-bagian yang diharamkan, ya, walaupun perkara yang haram di dalam pakaian yang haram, ketika kita melaksanakan, yang penting tidak ada najis, yang penting tidak berhadas, maka insya Allah sah sembahyangnya. Ada orang sembahyang, tapi kainnya boleh nyolong, ya. Perbuatan nyolong haram nggak? Haram nggak? Nah sekarang dia sembahyang, kainnya boleh nyolong, tapi sementara bersih, nggak ada najisnya, dan dia sendiri tidak berhadas, sembahyangnya benar, rukun-rukunnya benar, syarat sah sembahyangnya benar. Kira-kira sembahyang seperti itu sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, walaupun kainnya boleh nyolong, sah. Ada orang pergi haji, pergi umroh, tapi duitnya duit yang haram. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan benar, ya, rukun hajinya benar, rukun umrohnya benar, wajib hajinya, wajib umrohnya benar, semuanya benar, tapi duitnya haram. Bis korupsi pergi haji, kemudian dia berangkat itu, kira-kira hajinya sah atau tidak? Sah. Gugur kewajibannya kalau bicara sah. Kalau bicara sah. Sebenarnya bicaranya yang kedua, diterima atau tidak. Ini yang jadi masalahnya. Diterima atau tidak. Sembahyang dengan pakaian-pakaian yang haram tadi.
Jangan sampai masuk dalam satu hadis, manistara sauban bi asarati darahima, barang siapa yang membeli baju dipakai buat sholat, bi asarati darahima, harganya 10 dirham. Beli baju buat sembahyang, harganya 10 dirham. Wa minha dirhamun haramun, sementara dari uang yang 10 dirham tadi ada 1 dirham uangnya uang yang haram. Paham maksudnya nih? Beli baju 10 dirham, duitnya yang 10 dirham itu tercampur, ada 1 dirhamnya uang yang haram, maka tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak diterima tuh sholatnya. Tapi kalau bicara sah, haji gitu juga, ya, haji, dia berangkat haji, berangkat umroh, tapi uangnya haram. Kebetulan habis masang tembus 5 angka, ya, habis masang tembus 5 angka, dia berangkat umroh, sampai di sana pakai pakaian ihram, kemudian dia niat labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ketika dia mengucapkan itu, langsung tuh Allah jawab. Apa kata Allah? La labbaik wa la sa'daik. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Islam amat sangat memperhatikan tentang itu. Kalau dia mendirikan sholat, nah lihat, yang pertama qabla sholat, sebelum sholat persiapkan dirinya. Wa inda sholat, kemudian kalau dia mau mendirikan sholat, bukan hanya sebelum sembahyang, di dalam sembahyangnya pun juga dia harus perhatikan apa hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat. Bagaimana itu rukun sholat, bagaimana itu syarat-syarat sah sholat, diperhatikan sama dia dalam sembahyangnya. Fatihahnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, rukun qalbinya benar, rukun kaulinya benar, rukun fi'linya benar. Dia perhatikan itu semuanya kalau pengen mendirikan sholat. Tapi kata ulama, kalau sebelum sembahyang dia sudah persiapkan dengan baik dan benar, bahkan sembahyangnya juga benar, kemudian yang terakhir katanya kalau dia mau mendirikan sholat, dia juga harus memperhatikan ba'da sholat. Ajaran sholat bisa diterapi dan dipakai sesudah sholat. Ini yang hebat. Kita selama ini hanya konsentrasinya kepada fikih sholat saja, tapi tidak mengambil amaliyah. Pelajaran-pelajaran sholat itu bisa kita terapkan atau tidak di dalam hidup dan kehidupan kita. Sholat ngajarin kita nggak sombong, ya, supaya kita selalu melihat ke bawah. Coba lihat, makruh Pak hukumnya kalau kita sembahyang mata kita jelalatan. Tahu jelalatan nggak? Apa jelalatan itu? Hah? Makruh gitu, jelalatan. Ya. Kecuali katanya fi baitillah, di depan Ka'bah. Itu pun ulama ada yang berpendapat melihat Ka'bah di dalam sembahyang pun juga itu hanya di awalnya saja. Kalau dia sembahyangnya di sekitar Ka'bah, ketika mau sembahyang dia lihat Allahu Akbar, kemudian tetap melihatnya tempat sujud. Walaupun ada yang berpendapat karena melihat Ka'bah itu dapat mendatangkan rahmat, ya. Melihat Ka'bah dapat mendatangkan rahmat. Mi'a wa isruna rahmah. Setiap hari Allah turunkan rahmat di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu 120 rahmat Allah turunkan. Fi kulli yaumin wa lailatin. Setiap harinya Allah turunkan itu 120 rahmat. Situna li ta'ifin, 60 rahmat buat orang yang tawaf. Wa arba'una lil musallin, 40 rahmat buat orang yang sholat. Wa isruna lin nazirin, dan 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah. Makanya ada yang berpendapat nggak apa-apa
kalau dia di depan Ka'bah, melihat Ka'bah terus. Ya. Melihat Ka'bah kita ada sembahyang. Sebab ulama kita menganjurkan tetap, sekalipun dia di depan Ka'bah, karena kita bersembahyang bukan menyembah Ka'bah, tetap kita dianjurkan untuk melihat tempat sujud kita, kecuali di awalnya. Bahkan di dalam kitab Akhbarul Ka'bah itu, kalau kita sembahyang di dalam Masjidil Haram, kemudian terhalang Ka'bah ini dengan apa namanya ini? Tiang-tiang gitu. Kalau tiang di sono kan gede-gede tuh. Nah sekarang kalau kita mau sembahyang kealingan Ka'bahnya kealingan tiang, maka dianjurkan sebelum takbir melihat dulu dia. Oh, itu Ka'bah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, kalau kita mau lihat yang namanya keutamaan sembahyang, yang pertama kita lihat kan hukum-hukumnya kita. Pada solat ngajarin kita supaya jangan sombong. Lihat ke bawah. Artinya kalau sudah di atas jangan lupa sama yang di mana? Yang di bawah. Kalau udah pinter jangan lupa ajarin yang apa? Kalau udah kaya, udah sukses, ingat sama yang Islam mengajarkan tentang hal yang seperti itu. Islam mengajarkan kita betapa dianjurkan kita untuk berdisiplin dalam hidup dan kehidupan melalui sholat. Ya. Sholat bisa membangun karakter hidup kita ini. Ada buku, saya beli itu buku, apa namanya itu, bahasanya itu sholat for building karakter. Ya. Al-sholat for building karakter, sholat untuk membangun karakter manusia. Jadi untuk membangun karakter manusia cukup dengan mempelajari hikmah sholat, kita menjadi manusia yang luar biasa. Diajarkan kita. Nah, kita dianjurkan mendirikan sholat, tapi Nabi Rasulullah memberikan arahan kepada kita untuk bisa mendapatkan nilai yang utama, nilai-nilai yang lebih di dalam amalia sholat itu, supaya pahalamu bertambah, supaya dosa-dosamu banyak terampuni oleh Allah. Di mana Rasulullah bilang, kata Rasulullah, kalau kamu pengen mendapatkan nilai lebih itu, afdhalus sholat fi awwali waktiha, sembahyanglah kamu di awal waktu. Nilainya beda. Kalau bicara sembahyang zuhur, maaf nih, sembahyang zuhur jam 2:30 siang, 2:30 kita sembahyang zuhur, boleh nggak? Halo, boleh nggak? Kenapa? Masih waktunya. Kalau bicara boleh nih. Kalau jam 3 kurang 5 sembahyang zuhur, boleh nggak? Boleh nggak? Ada nggak yang begitu? Hah? Jam 3 kurang 5 sembahyang. Boleh, kalau bicara boleh, boleh. Tapi kalau mau bicara keutamaan, awal, sembahyanglah kamu di awal waktu. Dapat nilainya lagi. Yang kedua kata Nabi, kalau kamu mau tambah lagi pahalanya, kemudian Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan ampuni dosamu, jangan hanya sembahyang di awal waktu, tapi lakukanlah sembahyang yang di awal waktu itu dengan apa? Berjamaah. Lakukan dengan berjamaah. Nggak diperintahkan dalam Al-Quran. Kita hanya diperintahkan untuk mendirikan sholat. Tapi Nabi Rasulullah memberikan arahan kepada kita. Raih itu keutamaan-keutamaan itu. Sembahyanglah kamu di awal waktu, karena kamu dapat nilai plus di situ. Mau sendiri atau berjamaah. Tapi kalau mau dapat nilai plus lagi, lakukanlah dengan berjamaah. Sembahyang berjamaah di rumah boleh nggak? Boleh nggak? Di kantor? Boleh. Tapi kalau kamu mau mendapatkan nilai plus lagi di awal waktu, berjamaah, dan berjamaahnya di tempat yang paling terbaik di muka bumi ini, yaitu apa? Masjid. Nilainya beda lagi. Nilainya beda lagi. Nah, kemudian waktu sembahyangnya, kamu pun akan dapat nilai yang lebih utama lagi. Apa? Sembahyanglah kamu berjamaah, usahakan di shaf yang pertama. Di shaf yang pertama, itu nilainya beda lagi.
Nabi nganjurin lagi, kamu akan dapat lagi nilai plus, bahkan nilainya bisa bi khairi sawab. Sembahyangnya itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sembahyang sebelum sembahyang menggunakan apa? Siwak. Masya Allah. Sekarang yang jadi masalah, siwak nih nggak terlalu mudah mencarinya di Indonesia, betul ya? Ya, karena dia memang tumbuhan yang timbulnya kebanyakannya di negara Timur Tengah. Di kita rada-rada susah. Udahan kita jarang pergi ke pasar. Ya, mau nungguin orang pulang haji setahun sekali, minta diizin siwak segala macam. Nah, sekarang bagaimana? Apakah boleh ada alternatif untuk menggantikan daripada apa namanya? Siwak itu, untuk mendapatkan kesunahannya, Nah, saya lihat beberapa ulama seringkali itu kalau mau sembahyang dia nggak bawa siwak, dia bisa menggunakan ini, apa namanya, bajunya, atau pakai selampe, ya, ke selampe dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu pakai bawa sikat gigi, bang. Ya, mau sembahyang masjid ke masjid bawa apa? Sikat gigi gitu, nggak perlu, masya Allah. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ketika kami datang ke rumah beliau sembahyang, kemudian beliau jadi imam, itu beliau pakai baju kokonya karena dia lupa membawa siwaknya. Begitu juga Fadilatul Syekh Haji Muhammad Syafi'i Azami, saya lihat beberapa kali beliau selalu begitu. Jadi usahakan, yang pertama katanya rakaatani bisiwakin, 2 rakaat sembahyang, 2 rakaat bisiwakin dengan menggunakan siwak, khairun, itu lebih baik, min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin, daripada 70 rakaat tanpa menggunakan apa? Siwak. Ya, insya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka matharatun, ya, lil fami mardatun lirabbi. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah kamu sekalian. Bersiwaklah kamu sekalian, fa inna siwaka, karena sesungguhnya siwak itu matharatun, dia dapat membersihkan apanya? Lil fami, mulutmu. Bersiwaklah kamu sekalian, kata Nabi, karena sesungguhnya siwak itu dapat membersihkan mulutmu dan menghindarkan bau mulutmu, ya, menghindarkan bau mulutmu, mardatun li rabbi. Bahkan bukan hanya membersihkan, mensucikan mulut kita, membersihkan bau mulut kita, tapi siwak itu mardatun li rabbi, dapat membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ridha dengan perbuatan itu, ya, dengan bersiwak. Ini yang kita cari dalam kehidupan kita apa? Yang kita cari dalam kehidupan kita apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita cari. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya, harus kita niatkan satu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala adanya di mana? Ya, adanya ridhonya Allah itu adanya di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfallahu salasu bisalasin. Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Allah simpan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah simpan ridhonya Allah di dalam setiap perbuatan kebaikan. Allah simpan ridhonya Allah di dalam setiap perbuatan kebaikan. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu meremehkan perbuatan kebaikan, sekecil apapun perbuatan kebaikan itu. Jangan kamu remehkan. Kenapa? Karena di dalam perbuatan kebaikan, sekecil apapun perbuatan kebaikan itu, di dalamnya tersimpan
ridhonya Allah. Jadi kita nggak boleh meremehkan perbuatan sekecil apapun kebaikan itu, karena di dalam perbuatan kebaikan itu di dalamnya ada apa? Ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya Allah ridho kepada kita dengan apa? Dengan menggunakan siwak. Bukan hanya bersih mulut kita, bukan hanya tidak bau mulut kita, tapi Allah ridho dengan perbuatan itu. Subhanallah. Makanya selalu ridho itu siwak, selalu tasawwaku, bersiwaklah kamu. Bukan hanya pada saat sholat saja. Dia bersiwak bukan hanya waktu sholat saja. Disunnahkannya itu bersiwak itu setiap keadaan. Mau baca Quran dia, mau apa saja siwak. Dan ini buat laki dan perempuan. Siwak itu bukan hanya buat laki saja, buat perempuan pun bersiwak. Buat laki perempuan. Sebenarnya memang dimakruhkan bersiwak ketika lagi berpuasa. Ketika dia lagi berpuasa, itu dimakruhkan. Kalau sudah sudah siang dia masih bersiwak itu makruh hukumnya. Buat orang yang berpuasa. Selain daripada itu sunnah dia untuk bersiwak, masya Allah. Di sana pakai siwak, siapa aja pakai siwak. Polisi pakai siwak di sana. Di sini ada nggak polisi pakai siwak? Di sana pakai siwak semua, karena memang sunnah, ya, karena kesunahannya itu. Nah, kata Nabi, tasawwaku, bersiwaklah kamu sekalian. Fa inna siwaka matharatun, karena sesungguhnya siwak itu dapat membersihkan lil fami, bagi mulutmu, ya, mardatun li rabbi, dan dia merupakan mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sittatun min sunanil mursalin. Ada 6 perkara. Ada 6 perkara min sunanil mursalin, yang termasuk 6 perkara ini merupakan kesunahan, ya, bagi para rasul. Ada 6 perkara yang merupakan sunnah, bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi para rasul-rasul terdahulu menjadikan 6 perkara ini menjadi sunnah. Apa saja tuh yang menjadi sunnah para nabi itu? Yang pertama, al-haya, yaitu malu. Ya, malu. Ini malu adalah merupakan kesunahan. Orang yang beriman nggak bisa lepas dari sifat malu, karena al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. 2 hal yang nggak bisa, iman, malu. Orang yang beriman pasti ada sifat malunya. Orang yang punya sifat malu berarti orang itu adalah orang yang beriman. Ini 2 hal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan orang yang sadidul haya, orang yang sangat pemalu. Rasulullah malu kepada siapa? Malunya adalah al-haya indallah, malu kepada Allah, bukan al-haya indannas, malu kepada manusia. Enggak, tapi malu kepada Allah. Itu prioritas yang pertama. Dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang hilang apanya? Rasa malunya. Rasa malunya kepada Allah. Biasa saja orang pada sembahyang dia nggak sembahyang, kayaknya tenang-tenang aja. Ada orang mau sembahyang Jumat dia nggak sembahyang Jumat, enggak ada rasa malu dia kepada itu. Hilang sudah rasa malu. Dan kata Nabi, salah satu di antara kehancuran satu bangsa, satu masyarakat, satu komunitas, salah satu di antara penyebab untuk hancurnya suatu masyarakat itu, satu bangsa itu, kata Nabi Muhammad, adalah yang pertama dicabutnya rasa malu itu. Jadi kalau sudah dihilangkan rasa malu, maka Allah akan turunkan itu azab, ya, Allah turunkan kebinasaan di dalamnya. Rasa malu.
Udah nggak malu lagi orang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Masya Allah. Kita pikir udah keren banget Pak, pakai jas, pakai dasi, rapi banget. Korupsi. Ya, udah nggak rasa malu aja. Udah gitu ditangkap, kena dada-dada lagi Pak. Dada-dada lagi ketawa ini. Ada nggak yang begitu? La ilaha illallah. Hilang rasa malunya udah kayak begitu. Nah, itu rasa malu merupakan min sunanil mursalin, di antara sifat-sifat yang malu. Yang kedua katanya wal hilm, yaitu orang yang apa? Nyaman hatinya, orang yang sabar, lebih sabar daripada sabar. Itu hilm. Ya. Wal hujamah, yang ketiga adalah hujamah. Apa itu hujamah? Bekam. Jadi bekam itu merupakan sunnah, di antara sunnah-sunnah para rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi rasul-rasul terdahulu juga melakukan bekam. Ya, juga melakukan bekam. Sunnah itu. Nah, yang keempat katanya wasiwak, yaitu memakai siwak. Apalagi wata'atur, kemudian memakai minyak wangi. Sunnah tuh hukumnya Pak. Terutama kalau lagi mau ibadah, mau sembahyang, ya. Makanya dimakruhkan kalau orang mau sembahyang jangan makan jengkol. Ya, kalau orang mau sembahyang tuh jangan makan yang bau-bau gitu. Karena itu makruh buat mengganggu pakaian, mesti pakaian yang wangi dan lain sebagainya, ya. Jadi mesti itu sunnah pakai minyak wangi. Masya Allah. Kemarin lagi umroh Pak, banyak tuh orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, bersedekah, tapi dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang, dia nggak punya ini. Saya liatin, Masya Allah. Ada orang yang bersedekahnya itu sembahyang Jumat misalnya, di waktu sholat Jumat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu, terutama di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, jadi orang kalau sembahyang Jumat di sana itu kan kalau kita datang jam 10 udah nggak bisa dapat tempat Pak di dalam. Ya, jam 10 tuh udah nggak bisa kedapatan tempat, udah penuh orang sembahyang begitu. Gitu, ya. Kalau kita di sini jam 10, di sono Masya Allah luar biasa gitu. Ya, udah nggak bisa masuk. Cuma dulu ada seorang wali kota ikut haji sama saya. Ya, kemudian waktu itu kita ajak menjelang sembahyang subuh. Ketika mau sembahyang subuh setengah 4, jam 3 tuh kita ajak masuk ke Masjidil Haram, nggak bisa masuk Pak. Ya, jam 3 mau sembahyang subuh nggak bisa masuk, geleng kepala dia. Apa kata dia? Kiai, Masya Allah luar biasa ya. Kita jam 3 mau sembahyang aja udah nggak bisa apa? Udah nggak bisa masuk. Karena apa? Udah pada penuh. Luar biasa semangat orang. Jangan heran Pak, saya bilang. Nggak mesti harus di sini, di kampung saya mau sembahyang subuh jam 3 nggak bisa masuk kita. Bener saya ini. Iya, saya bilang di kampung saya sama Pak, jam 3 kita mau sembahyang subuh nggak bisa masuk kita. Kenapa? Iya, masih dikunci soalnya. Nah, itu sunnah. Dia tuh jam 3 waktu sembahyang Jumat, mereka datang jam 9, jam 10. Saya lihatin, ternyata ada orang yang bersedekah. Bukan dengan uang, bukan dengan apa. Apa? Dia ambil air Zam-Zam, pakai drigen, gitu. Dia tuangin tuh gelas satu-satu orang, diiniin sama dia. Masya Allah, saya bilang luar biasa ini. Di depan makam Rasulullah ada orang berdiri di situ. Ngapain? Dia pengen berhadiah, bersedekah buat orang lain. Dia ambil minyak wangi. Kemudian minyak wanginya itu ditetelin kepada orang-orang yang pengen berziarah kepada makam Nabi Muhammad. Jadi berusaha seperti itu untuk berbuat kebaikan, ya Rabb. Kenapa? Karena Rasulullah senang terhadap wewangian, karena itu sunnah. Wa ta'atturu, yaitu
memakai wangi-wangian juga merupakan sunnah di antara sunnahnya para rasul. Ada 6 tuh sunnahnya para rasul-rasul terdahulu. Yang pertama haya, malu. Yang kedua al-hilim, sabar. Kemudian al-hujamah, bekam. Itu sunnah para nabi. Kemudian wasiwak, pakai siwak. Yang kelima wata'atur, yaitu memakai minyak wangi. Dan yang keenam yang sunnah yang sunnah itu wa kasratul azwaj, ya, sunnah bagi para nabi dan rasul terdahulu wa kasratul azwaj, yaitu memperbanyak istri. Lempengan ini kayaknya romannya seger banget ini. Memperbanyak. Itu para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu. Jadi sunnah, Pak. Gitu. Kita memang dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Ya, karena ada syaratnya. Boleh 2 boleh nggak? 3 boleh nggak? Boleh. Tapi tidak dianjurkan karena ada syaratnya. Dia harus apa? Dia harus bisa berbuat adil. Boleh dia mau. Makanya buat suami, ini mohon maaf nih, ya, buat suami. Mudah-mudahan istri kita nggak dengar. Buat suami itu dia tidak wajib setia. Alhamdulillah. Jadi buat suami itu nggak wajib untuk setia. Yang wajib setia itu adalah siapa? Istri. Istri yang wajib setia. Haram kalau seorang istri tidak setia. Dosa besar kalau dia tidak setia. Kalau suami nggak wajib setia. Makanya boleh 2, boleh 3, boleh 4 juga boleh. Boleh setia. Tidak wajib. Tapi suami itu memang tidak wajib setia, tapi dia wajib bertanggung jawab. Wajib dia bertanggung jawab. Kalau istri enggak. Makanya istri apabila punya anak, anaknya berbuat dosa, itu sang ibu enggak kena dosa dari anaknya. Seorang istri, suaminya berbuat maksiat, enggak dosa, enggak kena dosanya kepada sang istri. Enggak dapat sang istri itu. Enggak kena dia dosa anaknya, dosa suaminya, enggak. Beda dengan suami. Kalau sang suami apabila istri berbuat dosa, maksiat dia lihat, dia tahu, kemudian dia diam saja, dosanya kena kepada suami itu. Anak berbuat dosa, kena dia dosanya sang suami, tanggung jawab dia. Makanya nanti yang pertama meminta dan menuntut sang suami yaumul qiyamah, apa kata Nabi? Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumul qiyamah. Yang pertama akan menuntut pertanggungjawaban pada hari kiamat bagi seorang ayah, bagi seorang suami, siapa? Ahluhu wa waladuhu, istri dan anak-anaknya. Dia yang akan nuntut itu. Dia akan minta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Bapak jangan santai-santai aja. Kita selama ini sembahyang, ibadah hanya untuk kepentingan diri kita doang. Egois kita. Tahajud kita rajin, duha kita rajin, ngaji di mana aja. Tapi istri buat salah kita diam aja. Dia nggak sembahyang kita diam aja. Anak kita nggak sembahyang kita nggak marah. Maka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Diminta tuh, fayakuluna, kemudian mereka berkata di hadapan Allah, apa kata mereka? Ya Rabbana khuz bihaqqina minhu. Ya Allah, ambil hak saya daripada mereka. Tuh, nuntut dia nanti sama kita. Ya, jadi bagaimana? Kalau bicara boleh, nggak setia boleh. Mau 2 juga boleh, 3 juga boleh. Tapi lebih baik 1 aja dah. Ya. 1 di petukangan, 1 di Ciledug. Nah, kan 1 namanya itu. Ya.
Nah, itu wa kasratul azwaj, yaitu adalah merupakan banyak apa? Banyak istri pun juga merupakan sunnah di antara sunnah para rasul. Insya wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun ila akhiri wallahu a'lam bisawab. Sampai situ dulu deh ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Ya. Ya Rabbana. Nah, jadi usahakan kita mengamalkan, walaupun kecil ini kelihatannya, tapi Nabi sangat berpesan sekali untuk kita berusaha menggunakan apa? Siwak, ya, berusaha untuk menggunakan siwak, bukan hanya sekedar mendapatkan keridhaan Allah dengan siwak. Mungkin kita belum bisa banyak bertahajud, mungkin kita belum banyak beribadah duha dan lain sebagainya untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan dengan menggunakan siwak, bukan hanya Allah redha, Allah juga ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Al-Fatihah.